Film ini dimulai dengan seorang pria yang menceritakan kisah 20 tahun silam. Saat itu, dunia mafia Waji diperintah olehnya. Dia bernama Prithviraj dan dia mempunyai bawahan yang bernama Roy. Tetapi kemudian, dia memilih Roy sebagai penerusnya dan bukan Devraj yang merupakan anaknya sendiri. Perusahaan mereka kemudian diberi nama Roy Group yang bergerak di dalam bidang bisnis, impor-ekspor emas dan minyak. Tetapi kemudian Roy memutuskan untuk menutup bisnis ilegalnya dan menjadikannya sebagai bisnis legal. Dia pun memilih India sebagai tempat untuk dia membangun PLTA di sana. Adegan pertama dalam film ini pun dimulai. Saat itu, Menteri Luar Negeri India mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan adanya gangster di negeri mereka. Roy pun meminta kepada Devraj agar membuat Ramaswamy mengizinkan hal tersebut. Pengacara wanita mereka yaitu Kalki membacakan kontrak tersebut di depan Ramaswamy, tetapi dengan tegasnya ia menolak kontrak tersebut. Bahkan dia menghina mereka dengan kesombongannya. Seseorang pun kemudian membuka pintu dan tampaklah cucu Ramaswamy yang menyapa kakeknya. Pria itu pun memaksa Ramaswamy untuk menandatangani kontrak tersebut dan mengatakan mereka sudah menculik seluruh keluarganya. Jika dia tidak menandatangani kontrak, maka mereka akan menyiksanya. Dengan terpaksa, Ramaswamy pun menandatangani kontrak tersebut. Kapal yang membawa uang pun segera dikirim ke India. Dalam perjalanannya di Mumbai, Roy mendapatkan telepon dari seseorang yang menanyakan lokasinya. Tetapi pada saat itu, ia meninggal dunia dalam kecelakaan besar. 3 minggu kemudian terjadi pencurian di India sebesar 2 lakhs, tetapi para polisi tidak dapat mendapatkan bukti apapun. Mereka menanyai semua orang yang terlibat, tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut, karena mereka hanya menjalankan pesan kecil yang mereka dapatkan. Para polisi pun memutuskan untuk membuat tim penyamaran, dan polisi yang bertugas di sana bernama Ashok Chakravarty. Seorang polisi bernama David sedang memberikan detail tentang Ashok Chakravarty kepada atasannya. Adegan pun menampilkan seorang pemuda yang sedang mengendarai sebuah mobil yang super canggih dan dia sedang berusaha untuk menyelamatkan seseorang yang sedang dihukum gantung oleh para preman karena tuduhan pembunuhan. Pria itu kemudian langsung bergegas untuk menyelamatkannya dan mengalahkan semua preman di sana. Setelah berhasil menyelamatkan Alex, Ashok meminta informasi darinya. Adegan kemudian kembali ke Waji. Di sana Devraj sedang berusaha untuk mengambil kursi CEO dari keturunan Roy. Akan tetapi salah seorang dari mereka mengatakan bahwa putra Roy telah kembali. Namanya adalah Vishwak. Kalki yang mendukung Devraj kaget mendengar hal tersebut dan bertanya di mana dia. Vishwak pun turun dari helikopternya. Kembali ke India, David dan Goswami meminta Ashok untuk bergabung dalam tim. Tetapi awalnya Ashok menolak hal tersebut. Lalu ia kemudian melihat profil seorang polisi wanita yang bernama Amrita. Ashok pun memutuskan untuk bertemu dengan Amrita. Amrita ditampilkan dengan seorang polisi wanita yang cantik yang sedang menangani sebuah kasus pembunuhan. Saat itulah Ashok menemui Amrita. Dia pun meminta Amrita untuk datang ke kantornya. Saat Amrita datang ke kantor Ashok, ia melihat hal yang berbeda. Dia juga mengatakan bahwasannya Ashok terlalu banyak bermain-main dan sedikit bekerja. Ashok pun membalas dengan mengatakan terkadang sesuatu yang kita lihat tidaklah nyata. Bahkan dia memiliki makna yang sebaliknya. Mereka pun memulai pekerjaan untuk mengidentifikasi pencuri. Ashok dan Amrita menghabiskan pekerjaan mereka sambil bermain game, tetapi mereka tetap berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka pun berhasil mengidentifikasi wajah pencuri itu. Seorang pria ditampilkan sedang menerima telepon dan sedang membicarakan rencana mereka yang selanjutnya. Kembali ke Waji di mana para investor menanyai di mana uang mereka. Kalki mengatakan kalau uang mereka aman, dan Vishwak juga mengatakan uang mereka disimpan di dalam berangkas di ruangan tersebut.
Adegan lain menunjukkan ketika Devrat sedang memberi makan ayahnya, lalu kemudian ia bertanya tentang hasil rapat dewan. Dia juga mengatakan kalau dia akan segera memimpin Roy Group. Tetapi, salah seorang dari mereka mengatakan dia tidak akan bisa memimpin Roy Group sampai keturunan Roy berakhir. Saat itulah terungkap bahwa sebenarnya Devrat lah yang telah membunuh Roy. Adegan kembali kepada Vishwak dan juga Kalki bersama rekan lainnya. Mereka menuju sebuah berangkas besar dan Vishwak mengatakan disitulah uang mereka disimpan. Akan tetapi hanya ada satu kunci yang bisa membuka berangkas tersebut. Kunci itu berupa kotak hitam. Dan kotak tersebut sedang disimpan di tempat yang aman. Kalki mengatakan kalau dia akan segera mengambil kotak hitam itu. Para polisi sedang berusaha untuk menangkap pencuri tersebut dan mereka mendatangi sebuah kafe untuk bertemu dengan pria itu di sana. Tetapi Ashok dan tim gagal menangkapnya. Amrita pun menyarankan untuk melakukan penyamaran seperti pencuri. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pub. Ashok bertemu dengan pria tersebut. Pria itu pun menjelaskan bahwa rencana selanjutnya adalah untuk mencuri kotak hitam. Ashok kemudian menceritakan hal tersebut kepada Said, lalu Said pun menceritakan tentang Roy Group, dan dia menceritakan hal buruk tentang Roy Group. Dia kemudian memberikan barang antik kepada Ashok dan mengatakan kalau itu adalah barang favoritnya, tetapi sebagian dari barang tersebut hilang. Dia juga mengatakan ketika mereka berhasil mendapatkan kotak hitam itu, maka Roy Group akan lenyap. Amrita sedang mengecek daftar penumpang pesawat. Demikian pula dengan David bersama penjahat. Mereka berdua kemudian sama-sama mengincar Kalki. Keesokan harinya, Kalki mendapatkan kotak hitam tersebut. Lalu kemudian mobilnya diserang oleh para penjahat. Ashok meminta Amrita untuk tidak keluar dari mobil. Tetapi melihat kondisi yang semakin kacau, Amrita memutuskan untuk keluar dari mobil. Para penjahat pun mengincar Amrita. Tetapi Ashok datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan Amrita, sedangkan Kalki berhasil lolos. Ashok mengatakan kepada kepolisian bahwa target mereka meleset, tetapi Amrita datang dan mengatakan dia telah memasang pelacak di mobil Kalki, sehingga dia mengetahui di mana Kalki menyimpan kotak tersebut. Pada malam harinya, Amrita dan juga Ashok berbagi momen romantis. Di sana, Amrita mengakui kalau dia mencintai Ashok. David bersama para penjahat sedang menjalankan rencana mereka, sedangkan Amrita bersama timnya. Semua orang sedang bertugas dan Ashok mengawasi mereka semua dari CCTV. David mengamankan semua isi berangkas ke dalam tas dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu penjahat masuk ke ruangan tersebut dan melihat semua berangkas kosong. Anak buah penjahat ditangkap oleh polisi, dan polisi meneriakkan kepada para penjahat bahwasannya dia telah dikepung. David melarikan diri dari sana dan meninggalkan penjahat. Penjahat itu pun mencegat mobil seseorang dan mengejar David. Anak buah penjahat menelpon seseorang, lalu orang tersebut menelpon Said dan meminta bantuan. Dia juga mengatakan bahwasannya orang yang mereka tangkap adalah polisi yang menyamar. Said pun mengatakan kalau Ashok bersama mereka sejak awal. Atasan tersebut pun mengirimkan foto asli Ashok. Dia pun terkejut melihat Ashok yang dituduh sebagai pencuri. Adapun Ashok yang bersama mereka sebenarnya adalah Saho, dan dia adalah pencuri yang sebenarnya. Saat berada di jembatan, Ashok akan menembak Saho, tetapi Amrita menembaknya terlebih dahulu. Said meminta agar Amrita tidak menembaknya lagi. Said juga menceritakan kebenarannya. Amrita pun tercengang dan mengingat kata-kata Saho, bahwasannya terkadang sesuatu yang terlihat tidaklah nyata. Saho dan David pun kemudian melarikan diri. Para polisi pun memarahi kesalahan Ashok. Sedangkan Devraj mengancam Said karena telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sedangkan Devraj sendiri sedang menikmati liburannya. Vishwak hampir saja menembak Kalki, tapi kemudian ia mengatakan dia mengetahui di mana kotak hitam itu berada, dan dia sudah memasang pelacak terhadap kotak tersebut.
Saho mendapatkan panggilan dari Iqbal, dia pun pergi meninggalkan David ke kamar. Saat memasuki kamar tersebut, ia langsung mendapatkan tembakan. Dan orang yang banyak menembak itu ternyata adalah Amrita. Amrita pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Saho. Amrita juga mengatakan kalau dia ingin membunuh Saho tepat di hatinya. Tetapi kemudian ia mengarahkan pistol pada Saho ke kepalanya dan mengatakan kalau semuanya ada di kepala Saho. Sebelum Amrita menembak Saho, terdengar suara tembakan dari luar. Ternyata para penjahat telah datang untuk menembak Saho. Baku tembak pun terjadi, dan mereka menghadapinya bersama-sama. Kemudian Saho meminta agar Amrita pergi. Ketika Saho sedang menghabiskan waktu bersama Amrita, tiba-tiba Amrita ditembak. Lalu Amrita dibawa menuju Devraj. Saho dipaksa oleh Devraj untuk memberikan black box itu kepadanya. Namun kemudian ia mengkhianatinya. Dia kemudian memberikan black box itu kepada Viswak. Devraj pun berencana untuk membunuh Amrita, tetapi Amrita diselamatkan oleh Ibrahim yang merupakan rekan dari Viswak. Asok dan polisi Waji mengejar Saho. Amrita berusaha menyelamatkan Saho. Amrita ikut di helikopter shooter dan membuat shooter itu menembak ke arah yang berbeda, tetapi kemudian shooter mendorongnya. Amrita hampir terjatuh. Saho yang melihat hal itu pun bergegas untuk menyelamatkan Amrita. Saho mengalahkan Jetman dan juga menggunakannya untuk menyelamatkan Amrita. Akan tetapi setelah menyelamatkan Amrita, Saho pun ditangkap oleh polisi. Kalki mengkhianati semua anggota Viswak dan dia mengatakan dia berada di pihak Devraj. Dia kemudian membuka berangkas tetapi tidak menemukan uang di sana. Sedangkan Amrita mencari Alex. Said membawa Saho ke desa Devraj untuk membunuhnya. Dia pun bertarung dengan pasukan-pasukan itu. Devraj datang ke sana dengan bangga hatinya dan mengatakan kalau Saho telah meninggal dunia, tetapi sebenarnya dia masih hidup. Bahkan dia mampu mengalahkan semua pasukan Devraj. Lalu dia mengatakan kepada Devraj bahwasannya dia adalah Sadrat dan Saho, putra asli Roy. Alex dan juga Viswak menjelaskan hal yang sama kepada Amrita. Asok dan Kalki melihat potret Saho bersama Roy, dan hal ini mengejutkan mereka. Saho berhasil membunuh Devraj. Kilas balik menunjukkan saat di mana Saho menelpon ayahnya, dan saat itulah terungkap bahwasannya kecelakaan itu adalah kecelakaan yang sengaja dibuat oleh Devraj. Saho menangisi kepergian ayahnya, dan dia berjanji akan membalas mereka semua. Ibrahim menjelaskan identitas asli Saho kepada para dewan. Dia mengatakan bahwa Viswak sebenarnya adalah anaknya yang bernama Iqbal. Saho pun masuk ke dalam ruangan. Semua dewan pun setuju kalau Saho menjadi pemimpin mereka. Beberapa bulan kemudian, berita menyiarkan tentang Roy Group yang telah memasukkan listrik ke desa-desa terpencil. Mereka juga mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dan juga investor. Saat itulah Saho bertemu dengan Amrita. Saho pun mengungkapkan kerinduannya kepada Amrita.